Kayu-kayu gelondongan yang luar biasa gede itu saya kira bukan kelasnya, bukan pencuri kayu, bukan perambah hutan yang di sekitar hutan, tapi mungkin juga korporasi besar. Dan ini sudah diamini tadi dalam paparan menteri bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan yang nakal yang akan dicabut izinnya ke depan. Menelan korban jiwa yang begitu banyak serta Menhub Raja Juli bilang 20 perusahaan tersebut menguasai lahan sekitar 750.000 hektar, termasuk di area Sumatera. Menhub menyebut akan mencabut izin 20 perusahaan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Menhub juga akan melakukan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam. Menelan korban jiwa yang kami Kementerian Kehutanan setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia termasuk di 3 provinsi terdampak. Nama perusahaannya, luasan persisnya saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu. Bahwa kami akan melakukan rasionalisasi PBPH dan melakukan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam. Kayu-kayu gelondongan yang luar biasa gede itu saya kira bukan kelasnya, bukan pencuri kayu, bukan perambah hutan yang di sekitar hutan. Kayu gelondongan berukuran besar yang menumpuk jadi pemandangan memprihatinkan pasca banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satunya terlihat di Desa Anggoli Tapanuli Tengah dan di Pantai Parkit, Kelurahan Air Tawar, Kota Padang. Kemunculan kayu-kayu gelondongan diduga akibat pembalakan hutan besar-besaran. Merespons hal itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 4 DPR bilang Kementerian Kehutanan bersama Polri akan menginvestigasi kayu gelondongan yang menumpuk terseret banjir. Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk melakukan investigasi secara tuntas material kayu yang terbawa arus banjir. Dan tentu kemarin Pak Menko Pratikno beserta Pak Mensesnek dan Mensekap juga sudah menginstruksikan agar Satgas PKH bergerak. Jadi nanti MOU kami dengan Kepolisian Republik Indonesia ini akan diintegrasikan dengan PKH sekali lagi untuk segera mungkin membuktikan atau menemukan asal-usul kayu tersebut. Anggota Komisi 4 DPR fraksi PDI Perjuangan, Soni Dana Paramita, mendorong Kementerian Kehutanan untuk menindak tegas pelaku perusakan hutan karena Soni menilai hal ini sebagai kejahatan luar biasa. Kayu-kayu gelondongan yang luar biasa gede itu saya kira bukan kelasnya, bukan pencuri kayu, bukan perambah hutan yang di sekitar hutan, tapi mungkin juga korporasi besar. Dan ini sudah diamini tadi dalam paparan menteri bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan yang nakal yang akan dicabut izinnya ke depan. Dan saya berharap terhadap pelaku-pelaku pelanggaran yang sudah terbukti itu bisa ditindak tegas. Kalau dinyatakan bersalah sebetulnya itu sudah kejahatan lingkungan luar biasa. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit berjanji akan membentuk tim gabungan bersama Kementerian Kehutanan untuk mengusut temuan kayu gelondongan yang terbawa saat banjir dan longsor di Sumatera. Sesuai dengan beberapa temuan yang kemudian menjadi atensi dari Bapak Presiden, tentunya kami menyambut baik dan akan melakukan kerjasama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas Gabungan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan temuan-temuan kayu. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal memastikan penegakan hukum akan ditempuh pemerintah terhadap perusahaan yang memperparah bencana. Senin depan, Kementerian Lingkungan Hidup akan memanggil seluruh pimpinan perusahaan yang berkontribusi memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatera. Kami juga minggu depan sudah mulai memanggil
entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari Citra Satelit berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini. Jadi kami telah melakukan surat panggilan, jadi hari Senin kami harap mereka datang untuk menjelaskan sesuatunya. Hingga Kamis 4 Desember, jumlah korban jiwa akibat bencana di Sumatera mencapai 836 jiwa. Publik menanti keseriusan pemerintah menindak pihak yang merusak hutan hingga menyebabkan bencana dahsyat kemanusiaan yang menelan ratusan korban jiwa.